about my journey to this hidden peaceful place, where a soul does not remember home, and when life is perfect. The uniqueness of this city keeps pulling me to explore, as if the world just made for me. I believe that God smiling when created this place. It always makes me grateful to the Creator for attractiveness which never disappear here in Hulu Sungai Selatan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Anida Elpiani. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2230111720606. Saya bertugas di SDN Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Sekolah Mitra pada siswa kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran 1, dengan menggunakan model Project Based Learning pada SDN Tabihi Kanan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Feel high. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan kalian di rumah? Sudah, alhamdulillah. Nah, benda-benda yang tidak perlu tolong disimpan, keluarkan alat tulisnya, duduk yang rapi ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Sini, Nak. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu baca doa.
Berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami. Amin. Dipersilahkan duduk. Terima kasih kepada ketua kelas sudah mau memimpin berdoa. Jadi dengan dipanjatkan doanya tadi semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai akhir pembelajaran. Oke, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Ibu minta kalian berdiri lebih dulu. Berjajah. Sambung menyambung menjadi sambung. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Sudah, dipersilahkan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang ibu panggil angkat tangannya ya. Ya, Bu. Ahmad Ghazali, Ahmad Maulana Azizi, Mira Islami, Muhammad Yandi, Muhammad Rizwan, Nur Apika, Nur Haliza, Nur Hasanah, Revalina Azhar, Sirin, Siti Aminah Aulia Zahra. Oke, semuanya hadir ya berarti hari ini. Anak-anak, hari ini hari apa? Selasa Tanggal berapa? 13 Bulan? Desember Tahun? 2022. Tahun 2022. Jadi hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Ibu minta kerjasamanya sampai akhir pembelajaran. Oke? Semangat pagi! Pagi luar biasa. Oke. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Tolong diamati. Ini gambar apa anak-anak? Ular lagi ngapain? Makan tikus. Ular bisa makan apa aja selain tikus? Ayam. Oh, makan hewan semua ya? Bisa makan pisang nggak ular? Tidak. Kemudian ibu ada lagi gambar. Ini apa? Rusa Rusa lagi ngapain? makan rumput. Makan rumput. Setelah itu, ini ada apa? Hiu Makan? ikan. Hiunya mau makan ikan. Biasanya hiu hidup di mana? Air? Di laut. Hidup di laut ya hiu ya. Jadi anak-anak hari ini kita belajar tema 5 ekosistem Sistematik juga keseimbangan ekosistem. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai gotong royong, cara membuat teks non-fiksi. Hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dan cara menentukan pokok pikiran pada suatu teks non-fiksi. Bu lanjut ya. Dalam pembelajaran hari ini ada 7 anak yang harus kita capai. Yang pertama, nanti kalian disajikan sebuah teks, dibaca, dianalisis, kemudian kalian menentukan pokok pikiran pada suatu teks non-fiksi. Setelah itu, ibu akan menampilkan sebuah video, kalian diminta menganalisis. Kemudian membuat dan mempresentasikan mengenai jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Oke. Baca dan amati teks berikut. Kita baca sama-sama. Aminah adalah anak
anak yang rajin. Tiap ada PR dari guru, dia selalu mengerjakannya dengan baik. Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Nah, apa isi teks tersebut? Isinya menceritakan tentang apa tadi? Kang Aminah adalah anak yang rajin. Pintar. Aminah adalah anak yang rajin. Nah, kira-kira kalimat mana yang menunjukkan pokok pikiran? Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Apa nak? Pikiran utama. Pikiran utama. Apalagi itu pokok pikiran, ada yang tahu? Inti masalah. Kemudian apa lagi nak? Apa? Siapa tadi? Ini mikrofonnya. Apa nak? Apa tadi pokok pikir? Masalah utama. Masalah utama. Ada lagi? Siapa tahu? Gagasan utama. Apa? Gagasan utama. Gagasan utama. Betul. Jadi ada pokok pikiran itu, ada masalah utama, ide utama, gagasan utama. Yang kalian sebutkan tadi tuh sama nak kayak. Itu termasuk pengertian dari pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu apa nak? Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah pengetahuan. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama. Gagasan utama, gagasan pokok, inti masalah atau masalah utama. pintar. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada suatu teks? Bagaimana? Ada yang tahu? Pertama tadi caranya seperti ini nak. Cara menentukan pokok pikiran yang pertama apa? Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Pokok pikiran itu biasanya ada di awal paragraf. Sekarang kita balik lagi ke cerita teks si Aminah. Jadi bagi apa kalimat mana yang menunjukkan pokok pikiran pada teks Aminah ini, si Aminah? Biasanya pokok pikiran tadi terletak pada kalimat pertama dalam paragraf. Jadi kira-kira apa? Adalah Anak yang pintar. Jadi pokok pikiran pada teks Aminah ini adalah Aminah anak yang rajin. Kalian sudah paham? Cara menentukan pokok pikiran? Paham. Ibu, ada sebuah video. Tolong amati baik-baik ya. Hai, masih semangat kalian? Pasti masih semangat ya, dan terus semangat sampai akhir pembelajaran. Kira-kira ibu berada di mana ya? Ya, padang rumput. Ibu dikelilingi oleh hewan dan tumbuhan. Ibu kira-kira akan menjelaskan tentang apa ya? Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Kalau jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan, sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Kalian masih ingat tidak? Apa pengertian dari ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan.
Sekarang ini kita akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Namun sebelumnya kalian lihat dulu nih rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan atau berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu pemakan penghasil makanan. Lalu, ada konsumen tingkat 2 atau disebut juga pemakan konsumen tingkat 1. Dan yang terakhir adalah decomposer atau pengurai. Konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging. Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala, namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali ya rantai makanan pada ekosistem padang rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Terus rusa sebagai konsumen tingkat 1. Harimau sebagai konsumen tingkat 2 dan jamur sebagai decomposer atau pengurai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang amati jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Berikut ini bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini Ibu Nida sudah uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut. Selanjutnya akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan. Tadi di dalam video tadi menjelaskan tentang apa? Jaring makanan. yang kelas tentang apa? Jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ibu ada gambar. Ibu minta kalian maju ke depan menempelkan. Kita bentuk dulu dalam sebuah rantai makanan. Nih ada apa? Padi. Ini silakan Ibu kasih satu-satu ya gambarnya ya. Ini Ibu ada padi. Ibu ada padi kira-kira. Nih Ibu ada padi. Ibu ada padi. Nah, kira-kira padi itu dimakan oleh siapa? Coba angkat tangan. Manusia bisa makan padi kalau sudah jadi beras. Hewan yang kalian pegang itu apa aja? Dimakan oleh itu yang pertama dimakan oleh belalang. Belalang, ayo belalang maju ke depan, tempelkan. Belalang, tempelkan. Ini minta tolong yang nggak dapat ambil di sini. Kita kasih mana? Silakan. Tahu
dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Siapa yang dapat ular? Angkat tangan, maju ke depan. Sini, maju. Taruh di sini. Kemudian ularnya dimakan oleh apa? Udah, dimakan oleh ular aja ya. Diam, diam. Bentar. Nah, ini padi kedudukannya sebagai apa? Produsen. Kenapa padi dikatakan sebagai produsen? Karena padi menghasilkan makanannya untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup yang lain. Jadi ini ada produsen. Padi produsen itu betul. Ambil kita. Maju terpapan di padi produsen. Padi sebagai produsen. Ya. Kemudian yang belalang sebagai apa? Belalang sebagai konsumen tingkat satu. Siapa yang mau menunjukkan belalang? Maju ke sini. Konsumen tingkat satu. Harus belalang. Nah, kemudian yang konsumen tingkat duanya apa? Hewan apa? Katak. Siapa yang mau maju depan? Maju depan sini. Gigi. Siapa namanya? Nah, namanya apa? Bawa katak di atas kan? Ayo, kita dulu atas lagi, katak sebagai konsumen dua. Yang konsumen tiganya apa? Ular. Siapa yang mau lihat? Ular sini. Nah, betul. Ini nak namanya rantai makanan. Karena apa jadi rantai makanan? Karena ada satu alur saja. Padi dimakan, belalang dimakan, katak dimakan, ular. Kemudian untuk membentuk suatu jaring-jaring makanan, maka dibutuhkan hewan yang lain. Kira-kira selain belalang, apa lagi yang makan padi? Apa lagi yang makan padi selain belalang? Ulat, siapa yang dapat ulat? Ayo maju ulat. Selain ulat apa lagi? Selain ulat, yang cuci-cuci apa itu? Yang hama di. Kita silakan ikut maju. Padi atau belalang, ulat maju, ikut maju. Nih kita kasih panas dulu. Padi dimakan oleh ulat. Ikut. Terus habis itu dimakan lagi oleh ulat. Kemudian setelah tikus dimakan oleh siapa? Dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian kalau ini ular dimakan oleh apa? Ular dimakan ayam. Siapa yang dapat ayam? Aduh ayam. Kalau kasih kapan itu tadi? Siapa yang dapat ayam? Ular dimakan ayam. Nah itu apa lagi? Ular sampai ayam bisa dimakan ular tidak? Bisa, ayam dimakan ular. Ya. Kemudian sampai di ular aja, ular dimakan oleh apa? Elang mana sampai elang? Ini nak namanya jaring-jaring makanan. Karena naik ya, karena ada beberapa rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ini. Ibu bagi kelompok. Cara berbagi kelompoknya, hitung 1 sampai 3. Kita mulai dari sini. Satu lagi. Nah, yang dapat angka 1 pindah ke sini. Yang dapat angka 2 pindah ke sini. Yang dapat angka 3 pindah ke sini. Ini sebelum kita membuat sebuah proyek, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu bagikan dulu ya. Coba kita lihat pada halaman berikutnya. Ini pada kegiatan 1, silakan dibuka. Buka kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini, Ibu minta kalian membaca sebuah teks. Teksnya di belakang sini. Teks, dibaca. Kemudian kalian cari pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Nanti di dalam kalian mengerjakan kelompok, Ibu akan menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian dalam menyelesaikan LKPD. Kira-kira berapa menit kita mengerjakannya? Ibu beri waktu berapa?
10 menit bisa? Bisa. Oke. Nanti tulis ya di sini jawabannya ya. Kerjakan dari sekarang. Lagi. Sekarang kita akan membuat sebuah proyek. Coba lihat di LKPD-nya cara mengerjakan proyeknya. Yang pertama apa? Ini ada poster, ada gambar, kita tempel ke kardus. Kita tempel. Setelah ditempel, kemudian pada gambar ini ada ibu sediakan stiker. Stikernya ditempel di pada gambar ini. Membentuk suatu pola jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Sudah? Paham? Waktunya kira-kira mengerjakannya 10 menit bisa? Bisa. Ibu akan menilai keaktifan kalian. Ibu harapkan kalian mampu bekerja sama, percaya diri, dan bertanggung jawab atas proyek yang dikerjakannya. Paham? Silahkan dikerjakan.
presentasikan di depan sini dan kawan-kawan yang lain menanggapi bagaimana hasil presentasi teman kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3, silakan maju. Dah, ya jelaskan. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3. Nyaring. Kami dari kelompok 3. Nyaringnya lagi. Kenapa aku lihat? Amira, ayo. Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan akan menjelaskan jaringnya apa? jaring-jaring makanan ekosistem padang rumput. Yang pertama, Ikan bentu ya. ya bantu kawannya. Apa itu dulu? Rumput dimakan oleh kelinci dan ayam. Kelinci dimakan oleh rusa. Ayam dimakan oleh ular. Rusa dimakan oleh harimau. Ular dimakan harimau. Ular bisa dimakan oleh elang. Kemudian elang mati. Kemudian elang mati menjadi jamur. Kemudian ular mati menjadi jamur. Kemudian lagi harimau mati menjadi jamur. Nah, betul. Jadi, berapa rantai makanan pada ekosistem padang rumput? 5. Ada 5. Ketika elang mati akan diuraikan oleh jamur, bukan elang menjadi jamur, tidak. Elang diuraikan oleh jamur. Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Apakah proyeknya bagus? Bagus. Silahkan duduk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok mau berapa? Ya, kelompok 2 dulu maju ya. Kelompok 2 silahkan maju. Diuraikan ya, diuraikan. Ini siapa jadi juru bicaranya? Yang keras suaranya. Ya. Kami dari Kelompok 2 menjelaskan tentang jaring-jaring makanan ekosistem laut. Zooplankton dimakan oleh zooplankton. ya, mikrofonnya pada yang ngomong. Pegang. Coba. Di sini zooplankton dimakan oleh ubur-ubur. Heeh. Ubur-ubur dimakan oleh penyu. Penyu dimakan hiu. Zooplankton makan apa lagi tuh? Zooplankton dimakan udang. Udang dimakan. Udang dimakan hiu. Yo, kemudian zooplankton bisa dimakan apa? Makan ikan. Oleh ikan. Ikan dimakan oleh hiu. hiu. Oh, ikan bisa dimakan oleh Elang. elang. Jadi kelompok 2 menjelaskan tentang ekosistem yang ada di laut. Kalian ada tanggapan untuk kelompok 2? Tidak ada. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 1 silakan maju lagi. Kami dari kelompok 1 menjelaskan Ya. jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Yang pertama, Pertama, padi dimakan oleh ulat, tikus, dan belalang. Ulat dimakan ayam. ayam dimakan, Ayam dimakan ular. ular dimakan, Ular dimakan elang. elang mati Elang mati diuraikan oleh jamur. pintar. Mesti yang tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan. Ular dimakan oleh elang. Elang Elang mati diuraikan jadi jamur. Belalang Belalang dimakan, dimakan katak. Katak dimakan ular. ular mati. Ular mati diuraikan jadi jamur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kalian bagaimana hasil proyek oleh kelompok 1? Bagus atau tidak? Bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Dipersilakan duduk. Sekarang sudah selesai kita mengerjakan proyek. Kita mau ice breaking dulu. Ayo, berdiri semuanya biar semangat. Buka tutup ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. bertepuk tangan. Buka tutup. Tangan di pinggang. Buka tutup, bahu bergoyang ngekak. Buka tutup, bertepuk tangan. Nyanyi, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, Sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung,
digulung-gulung. Jadilah patung. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Sekarang Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan masing-masing. Tidak berkelompok lagi ya. Ini mengerjakannya masing-masing. Ibu bagikan dulu ya. Ya, Bu. Evaluasinya. Oke, perhatikan Ibu di depan dulu. Yang pertama, ini ada tulis nama kalian, kelasnya kelas berapa, mata pelajaran, tema 5 hari ini ya. Tanggal berarti Ya, hari Bu. tanggal 13 Desember tahun 2022. Kerjakan masing-masing, tidak boleh menyontek. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Paham? Silakan mengerjakannya mulai dari sekarang. Kita sudah di penghujung pembelajaran, sudah menyelesaikan soal evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa aja sih? Yang pertama tadi apa? Menentukan pokok pikiran. Kita hari ini tadi pertama menentukan pokok pikiran, cara menentukan pokok pikiran pada suatu teks non-fiksi. Kemudian setelah kita bisa menentukan pokok pikiran, kalian mengerjakan apa tadi? Yang proyek tentang apa? Jaring Pada suatu sistem. Jadi tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Apakah kalian senang hari ini belajar bersama Ibu? Senang. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian nanti kita akan belajar lagi seperti ini ya, membuat sebuah proyek secara berkelompok. Nanti besok kita akan belajar tema 5, subtema 3, tapi pembelajaran yang kedua tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Sudah di akhir pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mau bekerja sama dengan Ibu dengan baik sampai akhir pembelajaran. Ibu akhiri, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpan alat tulisnya. Kemudian sebelum pulang biasanya kita apa? Berdoa. Silahkan simpan alat tulisnya, bukunya di dalam tas masing-masing. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin.